Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah lagi-lagi berencana untuk mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur akhir tahun. Aturan baru terkait syarat perjalanan sedang dikaji, sehingga tidak menutup kemungkinan tes PCR kembali diterapkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta penanganan COVID-19 tidak lengah, walau saat ini laju penularan terkendali. Menurut Luhut, penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan bisa diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan wajib tes PCR bagi perjalanan pesawat dan juga perjalanan darat sejauh 250 km. Namun pada awal November peraturan tersebut dicabut melalui Kementerian Perhubungan yang merilis 4 surat edaran. Aturan yang dikeluarkan terbaru secara resmi mencabut tes PCR sebagai syarat perjalanan baik di darat, laut, dan udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa diuntungkan dengan berubah-ubahnya peraturan PCR sebagai syarat perjalanan? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer dan Ketua Umum Pernusa yang juga merupakan relawan pendukung Jokowi Amin Norman Hadi Negoro. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bang Eben. Baik, kami belum bisa mendengar audio Anda Pak Bang Eben. Boleh dibuka audionya Bang Eben, kami belum bisa mendengar suara Anda. Kurang gede. Baik, sudah terdengar. Ya, Bang Eben, lagi-lagi pemerintah berencana merevisi aturan perjalanan dengan kembali mewajibkan PCR. Tanggapan Anda? Menurut kami, ketika ada aturan PCR, menurut kami sih bagus-bagus aja, nggak masalah. Yang menjadi masalah kemarin kan harga PCR-nya. Emang rakyat nolak PCR, nggak ada yang nolak. Apalagi berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini. Jadi jangan sampai seakan-akan yang rakyat tolak kemarin menolak PCR, bukan. Yang ditolak adalah harga yang begitu mahal. Jangan kita terjebak dengan logika sesat yang disampaikan oleh pejabat di Republik ini. Sampaikan sekali lagi bahwa rakyat tidak pernah menolak PCR. Yang ditolak rakyat adalah harga PCR yang begitu brutal, yang begitu memeras. Itu Mbak. Sebelumnya kan Jokowi Mania sempat mengajukan gugatan resmi terhadap Inmendagri pada saat mewajibkan penggunaan PCR untuk transportasi pesawat terbang, Bang Eben. Ya, karena begini, Inmen ini ya akhirnya merujuk orang ramai-ramai untuk terhadap PCR. Dan ini tidak baik. Karena gini, Inmen ini sebetulnya melanggar Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat A berkaitan keuangan yang sifatnya memaksa. Karena ini harus melalui undang-undang dan itu melalui DPR. Masa hanya instruksi menteri itu kan sebenarnya internal. Gitu, baik, sifatnya. Jadi yang digugat lebih kepada legalitasnya, lebih kepada legalitas aturannya. Tidak ada permasalahan terkait PCR-nya. Nggak ada, makanya ini ngawur cara berpikirnya orang-orang ini. Emang rakyat nolak PCR? Sama halnya apa emang rakyat nolak di vaksin? Yang saat itu ditolak vaksin bukan vaksinnya, tapi apa? Harga vaksinnya. Jadi jangan ngawur nih, Pak LBP. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Ketua Umum Pernusa yang merupakan relawan pendukung Jokowi Amin Norman Hadi Negoro melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Norman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Norman, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda atas rencana pemerintah kembali mewajibkan PCR sebagai syarat perjalanan. Iya. Bagaimana pertanyaannya, Mbak? Ya, Pak Norman, tanggapan Anda atas rencana pemerintah kembali mewajibkan PCR sebagai syarat untuk perjalanan jarak jauh.
Ya, kalau untuk kebaikan, bagi saya itu nggak ada masalah ya, karena saya juga tidak pernah berburuk sangka dengan program ini. Ya, cuman kalau bisa jangan memberatkan rakyat. Ya, ekonomi kita kan sudah memulai tumbuh. Misalnya kalau yang mau naik pesawat, kalau sudah vaksin 2 kali, artinya dia sudah pakai masker, nggak perlu lagi lah pakai begituan, pakai PCR gitu, atau mungkin cara lain. Ini pandangan saya, ya. Jadi sekarang yang berkembang isu itu seolah-olah Bapak Menteri Pak Luhut maupun Pak Erik ini jualan gitu. Tapi saya juga nggak pernah berburuk sangka ya. Karena ini untuk kebaikan. Baik, Itu. sesuai dengan tema kita mungkin hari ini, Pak Norman, perjalanan wajib PCR, siapa yang diuntungkan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tanggapan Anda, Pak Norman? Bagaimana Mbak? Kurang jelas. Iya, memang yang menjadi pertanyaan saat ini dari banyak pihak, siapa kemudian yang diuntungkan dengan kewajiban PCR ini? Anda ada komentar mengenai hal itu, Pak Norman, Ya. mengenai pihak-pihak yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan bisnis PCR? Iya. Jadi sebenarnya begini ya. Saya sebagai relawan ini nggak mau termakan dengan isu-isu yang dilontarkan oleh salah satu media. Ya, seolah-olah ini ada bisnis gitu. Ya, ini sebenarnya politik memecah belah ini. Ya, terus terang aja jadi ada juga relawan yang terpancing. Ya boleh juga dipertanyakan, kita bebas kok. Joman bebas mengungkapkan pendapat, saya juga bebas mengungkapkan pendapat, tidak harus saya bersetegangan dengan mereka. Tapi ini kan demi semuanya, demi rakyat Indonesia. Nah, jadi ini kan gara-gara salah satu media melemparkan, akhirnya ikut-ikutan semua nih kelompok sebelah. Bikin video, bikin apa gitu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Akhirnya kita dipancing, mau dipecah belah. Bagi saya nggak ada masalah, saya tidak ada berburuk sangka sedikit pun. Baik. Gitu. Baik, saya kembali ke Bang Eben. Bang Eben, menjadi ironis bahwa kemudian yang mengumumkan mengenai rencana kewajiban PCR adalah Menko Marves Pak Luhut Panjaitan yang juga disangkut pautkan memiliki bisnis PCR. Anda sendiri melihat apakah ada konflik kepentingan di sini? Kami tidak pernah menyangkut pautkan Pak Luhut berbisnis PCR. Beliau sendiri sudah mengakui. Pertama, beliau sudah mengakui bahwa beliau terlibat bisnis PCR. Kedua, sekali lagi saya tekankan, sama seperti kawan saya tadi, Kanjeng Norman tadi sampaikan bahwa kita tidak pernah menolak yang namanya di PCR. Yang kita tolak harga. Itu sependapat saya dengan kawan saya tadi, karena kami sama-sama relawan Jokowi. Nah, kemudian persoalan ada orang bisnis di dalamnya kan sudah terbukti. Semua dibalut bisnis selalu di aturan regulasi. Regulasi ini jadikan semacam alat untuk memeras rakyat, kan ini nggak baik, gitu loh. Kami sekali lagi relawan Jokowi ini akan tetap menjadi mata dan telinga presiden, karena kita kan pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Saya tegaskan bahwa kami ini adalah pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Kedua, kami tidak punya sedikit pun keterlibatan persoalan-persoalan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis PCR inilah. Kami semua relawan Jokowi satu suara berkaitan menolak bisnis PCR ini, menolak yang namanya PCR berbayar mahal. Sama halnya waktu itu kita menolak vaksin berbayar yang akhirnya vaksinnya gratis, gitu. Jadi menurut saya kita sih tetap satu tekad. Bung Norman, saya, semua relawan Jokowi punya ketekatan yang sama bahwa kita tidak menolak PCR, yang kita tolak PCR yang berbayar. Karena ini kan negara punya hak untuk menggratiskan. Ngapain dikasih ke swasta? Kalau dikasih swasta ya pasti akan berbisnis orientasinya. Ya namanya orientasi bisnis pasti bicara tentang keuntungan. Itu. Jangan berbisnis di tengah penderitaan rakyat, ini nggak baik. Kalau memang Pak LBP masih nekat untuk memaksa rakyat PCR dengan berbayar mahal, jangan salahkan rakyat ketika rakyat melakukan perlawanan. Itu aja. Baik, saya akan di barisan, saya tegaskan, saya akan ada di barisan perlawanan itu.
Baik, artinya ketika dengan Pak PCR Luhut ini sudah dibayarkan mengakui, berbayar mahal. artinya dengan Pak Luhut mengakui dirinya berbisnis PCR, apa langkah tegas yang harus dilakukan oleh Presiden yang didorong oleh relawan Jokowi Mania? Pilihannya Pak Luhut harus mundur secara moral dan etik. Dan gini juga, jangan semua ini seakan-akan Pak Luhut yang membebani. Ini kan Pak Luhut sudah mengakui, ini bentuk kesatriaan Pak Luhut sebagai orang Batak, beliau sebagai mantan militer, kedua sebagai pejabat. Dia sudah memberikan semacam contoh pejabat yang bertanggung jawab itu yang mengakui. Nah, maksud saya dengan dia mengakui, layaklah Pak Luhut ini untuk mengundurkan diri. Itu kita tetap menghormati sikap kesatriaan Pak Luhut ini yang harus menjadi contoh. Agar perilaku menteri-menteri yang lain juga harus kesatria juga ngakuin siapa-siapa aja di menteri-menteri yang terlibat bisnis ini. Yang namanya berbisnis itu selalu nyari untung. Tidak mungkin namanya berbisnis nyari rugi. Gitu. Baik, Pak Norman, Anda setuju Pak Luhut harus berani mengundurkan diri setelah mengakui bahwa dirinya terlibat bisnis PCR? Saya rasa terlalu pagi ya. Bagi saya, Pak Luhut itu yang terbaik loh sekarang ini ya dalam menangani COVID. Ya, orangnya luar biasa dan dia dipercaya oleh Bapak Presiden kok. Termasuk Pak Erik ya. Nah, kalau dibalik itu kan ada orang kan kepengen ngedongkel. Dicari kelemahannya. Apalagi dicari kelemahan di saat Pak Luhut lagi di luar negeri. Ini ada apa ini? Nah, terus terang aja saya juga sama Joman tidak akan pernah terpancing. Joman dengan caranya sendiri mengingatkan. Saya juga dengan cara saya pernah ngomong, sebaiknya PCR itu gratis, itu lebih bagus. Kenapa? Sekarang contoh begini ya. Saya kalau ke Solo naik kereta api, misalnya hanya 150.000. Itu tiket kartisnya. PCR-nya aja bisa 200.000 lebih tinggi PCR-nya daripada tiket itunya. Nah ini juga jadi masalah ya. Jadi tolonglah ditekan lagi. Bila perlu gratis lah. Bahkan Pak Menteri juga mana itu kemarin itu ngomong, ini nggak pakai PCR lagi. Nah, artinya saya melihat apa yang terjadi di para menteri ini, pembantunya Bapak Presiden ini, masih ada belum kompak nih antara satu dengan lain. Itu yang saya lihat. Ditambah lagi digosok-gosok sama pihak sebelah. Nah, bereaksi. Kami relawan tetap mendukung Bapak Bapak Presiden. Joman itu orang yang solid. Saya juga orang yang solid. Joman bicara apa kita biarkan. Relawan punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan para menteri ini kalau salah kebijakannya. Ya tolong diluruskan. Seperti PCR, ada tendensi cari bisnis, cari duit. Ya cobalah. Terbuka saja gitu. Tapi saya pribadi tidak pernah berburuk sangka. Sangat Pak Luhut. Kenapa saya anggap Pak Luhut itu yang terbaik sekarang ini dalam menangani COVID-19 dan diakui G20. Dunia loh ngakui kita nih, Indonesia. Gitu. Tapi inkonsistensi dalam memberikan aturan ini sempat menjadi kritik besar dari masyarakat, Pak Norman. Bagaimana Mbak? Kurang keras Mbak. Iya, Pak Luhut ini sempat mendapat kritik karena ada inkonsistensi aturan perjalanan yang berubah-ubah. Syarat PCR kemudian diubah lagi, tidak wajib PCR, dan sekarang akan direvisi lagi. Ada inkonsistensi dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Tahu saya. Ini menunjukkan bahwa para menteri nggak kompak. Semua mengambil kebijakan masing-masing. Menteri dalam negeri mengambil kebijakan lain, menteri lain lagi juga seperti itu. Ya, jadi siapa ini yang pemegang kendalinya? Itu yang harus menjelaskan gitu. Jangan semua ikut ngomong masalah gini-ginian. Nah, jadi akhirnya apa? Kita resahin di bawah. Nah ini, jadi terkesan bahwa para menteri tidak kompak. Itu yang kami lihat. Itu Mbak. Baik, Bang Eban, Anda setuju bahwa ada ketidakkompakan menteri di balik inkonsistensi aturan mengenai syarat perjalanan? Apa yang disampaikan sahabat saya, Kanjeng Norman, itu 1.000.000% benar. Karena kenapa? Seharusnya udah diingatkan berkali-kali menteri-menteri ini, menteri itu bekerja untuk presiden dan bangsa ini. Bukan presiden untuk bekerja terhadap menteri. Seharusnya menteri ini mengurangi beban presiden dong.
Ini kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah. Ini kan atas kebijakan menteri yang tidak patuh terhadap visi misi presiden itu sendiri. Dan kita ini, mereka pikir Jokowi ini tidak punya mata dan telinganya di bawah. Kita ini mata telinganya presiden, Mbak. Makanya kita mungkin kalau Bang Kanjeng Norman ini nggak berani seperti saya langgamnya. Mungkin ini persoalan langgam, tapi secara substansi saya dengan Kanjeng Norman ini sama. Kita menolak harga PCR, bukan PCR-nya. Sekali lagi tegaskan. Pertama itu. Kedua, ini menteri yang ugal-ugalan ini yang selalu membuat gaduh di tengah masyarakat, yang bikin kesannya ada semacam inkonsistensi di pemerintahan Jokowi. Ini kan perilaku yang tidak baik, gitu loh. Seakan-akan tidak ada koordinasi, nggak kompak kalau bahasanya Kanjeng Norman ini. Kabinet ini kalau seperti nggak kompak, bahkan dipertontonkan ke publik, dan ini kan merusak citra Presiden Jokowi. Lantas kemudian kita diam, nggak mungkin kita diam, kita marah. Nah, bentuk kemarahan saya seperti ini, ketika kita menggugat Inmendagri kemarin itu, akhirnya instruksi Mendagri itu batal, akhirnya diturunkan, dicabut. Kemudian harga vaksin PCR-nya itu diturunkan, bahkan tidak diberlakukan lagi. Nah, sekarang nongol lagi. Saya nggak tahu kalau seandainya Pak LBP ini membuat aturan PCR tapi PCR digratiskan, saya yakin rakyat akan mendukung 1.000.000%. Tapi ketika berbayar dengan harga yang mahal, saya yakin ada perlawanan di balik itu. Dan tinggal hanya menunggu waktu aja. Ini rakyat sudah akumulatif sekali nih. Ini pada diubun-ubun semua. Jangan sampai ada perlawanan rakyat nanti. Saya akan di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Saya akan membela rakyat yang ditindas, saya akan membela Jokowi yang ditipu lingkarannya sendiri. Baik, Pak Norman, tadi Anda sampaikan PCR tidak seharusnya menjadi bisnis. Lalu apakah tidak apa-apa ketika kemudian ada menteri-menteri yang terlibat dalam bisnis PCR ini sendiri? Ya, kalau saya melihat ya alternatif lain lah setelah PCR itu apa? Nggak enak, Mbak, dicucuk-cucuk hidung itu, mangap-mangap. Saya tuh kemana-mana berkali-kali digituin terus. Geli gitu. Padahal saya tuh sudah divaksin 2 kali. Selalu pakai masker. Dan dikatakan di pesawat itu steril. Kenapa lagi kita disodorkan dengan PCR? Pesawat sudah menjamin bahwa penumpang pesawat itu steril semuanya. Apa yang perlu ditakutkan lagi? Kita berhati-hati, Mbak. Siapa sih yang mau mati gara-gara COVID? Kan nggak ada yang mau mati. Semua menjaga diri semua. Nah, apa yang dikatakan Joman itu mengingatkan sebenarnya. Ya, jadi tolong teman-teman jangan berburuk sangka terhadap Joman. Tidak. Dia mengingatkan, dia berani mengatakan itu. Nah itu, kita sama-sama relawan, kita kepengen Bapak Presidennya hebat. COVID tadi sudah bagus ini. Pasti ada yang iri. Ya dengan keberhasilannya Pak Luhut, keberhasilannya Pak Erik, ada yang iri, dongkel-dongkel, dicari-cari. Itu yang terjadi. Itu pendapat saya. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, rakyat tidak menolak PCR, tapi harga PCR yang mahal lah yang kemudian ditolak dan dinilai memberatkan bagi masyarakat. Terima kasih Bang Eben dan Pak Norman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.